Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai salah satu algoritma dalam kecerdasan buatan, yaitu Naive Bayes Classification. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Azril Ilham. Nama saya Muhammad Awang Rio Saputra. Nama saya MK Diomi. Saya Aji Dwi Andika Putra. Nama saya Paula Yunika Purwandani Putri. Latar belakang. Di zaman sekarang, data sangat penting untuk membantu mengambil keputusan, baik di dunia bisnis, pemerintahan, maupun teknologi. Salah satu cara mengolah data adalah dengan klasifikasi, yaitu memprediksi kategori atau kelas dari suatu data. Salah satu metode klasifikasi yang sering digunakan karena mudah dan cukup akurat adalah Naive Bayes. Metode ini bekerja berdasarkan peluang probabilitas dan menganggap bahwa setiap fitur atribut saling bebas tidak mempengaruhi. Meskipun terlihat sederhana, Naive Bayes bisa digunakan untuk berbagai macam data. Dalam tugas ini kami menggunakan perhitungan manual untuk memahami langkah-langkah metode ini, lalu mengujinya menggunakan Python di Google Colab agar bisa melihat hasil dan akurasinya secara langsung. Pengertian. Naive Bayes adalah salah satu metode yang digunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasi suatu data ke dalam kelompok tertentu. Berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya, metode ini menggunakan perhitungan peluang, probabilitas, dan didasarkan pada teorema Bayes. Disebut naive atau sederhana karena metode ini menganggap bahwa setiap fitur atau atribut tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Walaupun terlihat sederhana, metode ini cukup kuat dan sering digunakan, terutama untuk data yang berbentuk teks seperti mendeteksi email spam ataukah apakah suatu komentar bersifat positif atau negatif. Naive Bayes juga cocok digunakan saat jumlah data tidak terlalu besar. Tujuan Naive Bayes klasifikasi mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, memprediksi hasil berdasarkan data sebelumnya, menggunakan pendekatan probabilitas untuk klasifikasi, membantu pengambilan keputusan secara cepat dan otomatis, cocok untuk data dengan fitur yang bersifat independen. Selanjutnya, di bagian transformasi data, dalam konteks Naive Bayes Classification, transformasi data adalah tahap awal sebelum algoritma Naive Bayes Classification dijalankan. Tujuannya adalah agar hasil pengelompokan lebih akurat dan bermakna. Berikut adalah contoh data mentah. Pada tabel ini kita bisa lihat data mentah dari beberapa atribut seperti usia, status, jenis kelamin, kepemilikan mobil, penghasilan, dan keputusan untuk membeli mobil. Lalu dilakukan transformasi data dan hasilnya menjadi seperti gambar berikut. Sekarang berikan misalnya usia sudah dibagi menjadi muda dan tua, status jadi menikah, duda atau janda, atau menikah mempunyai anak. Jenis kelamin menjadi pria atau wanita, memiliki mobil diklasifikasikan seperti tidak memiliki, memiliki satu, dan seterusnya. Penghasilan dikelompokkan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Lalu masuk ke perhitungan manual step by step. Pertama, menentukan probabilitas kelas. Pada dataset terdapat dua kelas, yaitu iya dan tidak. Lalu, hitung jumlah masing-masing kelas dari 1000 data tersebut. Hasil kelas iya berjumlah 633 dan kelas tidak berjumlah 367. Lalu hasil yang telah didapatkan dibagi dengan total data yaitu 1000. Maka hasilnya akan seperti gambar berikut. Lanjut, kita menghitung probabilitas kategori atau atribut dari dataset yang kita miliki. Di sini terdapat 5 atribut yaitu usia, status, jenis kelamin, memiliki mobil, dan penghasilan. Untuk setiap atribut ini, kita hitung probabilitasnya, kemunculan nilai-nilainya berdasarkan kelasnya, yaitu iya dan atau tidak. Rumus yang digunakan adalah P atribut sama dengan nilai dengan syarat kelas tertentu sama dengan jumlah data dengan atribut tersebut dalam kelas dibagi jumlah data dalam kelas. Lanjut ke hasil dari perhitungan manual probabilitas kategori untuk masing-masing atribut. Berdasarkan dua kelas yaitu iya dan tidak, tabel ini dibagi menjadi dua bagian. Sebelah kiri untuk kelas iya dan sebelah kanan untuk kelas tidak. Pada atribut usia,
di kelas IA, jumlah data yang berusia tua ada 397 orang dari total 633 orang. Maka probabilitasnya adalah 397 dibagi 633. Hasilnya sekitar 0,627. Sedangkan untuk yang berusia muda, hasilnya 0,372. Kalau dilihat di kelas tidak, komposisinya hampir seimbang antara tua dan muda, yaitu 183 dan 184, sehingga probabilitasnya mendekati 0,5. Lalu untuk atribut status, misalnya yang menikah, di kelas IA ada 167 orang dari 633. Hasilnya sekitar 0,264. Perhitungan ini dilakukan untuk semua nilai dalam semua atribut. Begitu juga dengan atribut lain seperti jenis kelamin, memiliki mobil, dan penghasilan. Semua dihitung menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya, untuk penjelasan ketiga, dilanjutkan oleh Awang. Ya, sekarang kita masuk ke bagian pengujian hasil klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes. Rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut. Peluang membeli mobil jika kelasnya adalah iya ditulis sebagai peluang membeli mobil, sorry, ini. Peluang membeli mobil dengan syarat kelasnya adalah iya, maka peluang kelas adalah iya. Dikali peluang usia tertentu dengan syarat kelasnya iya, dikali peluang status pernikahan tertentu dengan syarat kelasnya iya, dikali peluang jenis kelamin tertentu dengan syaratnya kelasnya iya, dikali peluang kepemilikan mobil tertentu dengan syarat kelasnya iya, dikali peluang penghasilan tertentu dengan syarat kelasnya iya. Eh, untuk pengujian ini kami hanya keterangan X adalah nilai dari atribut pada data yang diuji. Untuk pengujian ini kami hanya mengambil satu data yaitu data nomor 1 dari tabel yang berisi informasi sebagai berikut. Usia muda, status menikah, jenis kelamin pria, memiliki mobil, tidak memiliki, penghasilan tinggi, kelas asli, ya. Eh, Berikut adalah perhitungan manualnya secara lengkap untuk data nomor 1. Pertama, kita hitung peluang untuk kelas iya dengan memasukkan semua nilai ke dalam rumus. Peluang membeli mobil dengan syarat kelasnya iya sama dengan 0,633 dikali 37283 dikali 0,26382 dikali 0,57504 dikali 0,2985 dikali 0,96682 sama dengan 0,01034. Kemudian kita hitung peluang untuk kelas tidak dengan rumus yang sama, tapi menggunakan nilai-nilai dari kelas tidak. Peluang membeli mobil dengan syarat kelasnya tidak sama dengan 0,367 dikali 0,50136 dikali 0,25886 dikali 0,42234 dikali 0,40599 dikali 0,20981 sama dengan 0,00171. Kesimpulannya, karena peluang membeli mobil dengan syarat kelasnya iya lebih besar daripada peluang membeli mobil dengan syarat kelasnya tidak, maka hasil klasifikasinya adalah iya. Dan karena data nomor 1 memang memiliki label asli iya, maka prediksi kita sesuai dengan fakta. Dengan demikian, model Naive Bayes yang kita gunakan mampu mengklasifikasikan data ini dengan benar berdasarkan atribut yang ada. Selanjutnya, diagram perhitungan. Diagram ini menggambarkan proses bagaimana sistem memprediksi apakah seseorang akan membeli mobil atau tidak menggunakan metode Naive Bayes. Pertama, kita mengumpulkan data dari pelanggan seperti usia, status, jenis kelamin, kepemilikan mobil, dan penghasilan. Setelah itu, kita tentukan label target yaitu beli mobil yang nilainya bisa iya atau tidak. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan siapa yang membeli dan siapa yang tidak, agar kita bisa menghitung peluang masing-masing kategori. Langkah selanjutnya adalah menghitung probabilitas untuk setiap kelas
iya dan tidak berdasarkan proporsi datanya. Kemudian kita hitung juga probabilitas tiap atribut dalam masing-masing kelas. Misalnya berapa banyak pelanggan muda yang membeli mobil atau berapa banyak berstatus menikah tapi tidak membeli. Terakhir, semua probabilitas ini digunakan untuk memprediksi keputusan pelanggan baru. Sistem akan memilih kelas dengan nilai tertinggi sebagai hasil prediksi. Intinya, diagram ini menunjukkan bagaimana data diolah bertahap untuk membantu sistem mengambil keputusan secara otomatis dan berdasarkan perhitungan. Saya akan menjelaskan hasil percobaan menggunakan Google Colab untuk klasifikasi pembelian mobil. Pertama-tama, kami menggunakan dataset dari file Excel yang berisi data seperti usia, status, jenis kelamin, kepemilikan mobil, dan penghasilan. Target dari model ini adalah untuk memprediksi apakah seseorang akan membeli mobil atau tidak. Sebelum melatih model, kami melakukan label encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi angka. Kemudian pisahkan data menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kami menggunakan model categorical naive Bayes karena semua data yang digunakan adalah kategori. Setelah model dilatih dan diuji, kami memperoleh hasil sebagai berikut. Akurasi model sebesar 91%, artinya model cukup akurat dalam memprediksi. Untuk kelas tidak membeli, precision-nya 0,89 dan recall-nya sangat tinggi yaitu 0,99. Untuk kelas membeli, precision-nya sangat baik yaitu 0,96, tapi recall-nya masih rendah yaitu 0,75. Artinya, model masih sering salah dalam memprediksi orang yang seharusnya membeli mobil. Dari confusion metric, terlihat bahwa prediksi benar untuk tidak membeli sebanyak 134 data. Prediksi benar untuk membeli sebanyak 48 data. Namun, ada 16 data yang seharusnya membeli diprediksi menjadi tidak. Kesimpulannya, model ini cukup bagus secara umum, tapi masih perlu ditingkatkan dalam mengenali orang yang benar-benar akan membeli mobil. Model ini cocok digunakan sebagai dasar awal klasifikasi dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam penjelasan yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.